Saudara sekalian, selamat berjumpa kembali dalam PJP Ginting Channel Opini Kebangsaan. Ketika polisi memiliki kekuasaan yang luas hingga melangkah ke ranah politik dan jabatan sipil, apakah ini tanda kekuatan negara atau justru sinyal perlunya demokrasi besar-besaran? Itulah pengantar dari topik yang akan kita bahas dengan tema polisi Republik Indonesia, transformasi atau kekuasaan yang terlalu kuat. Dalam diskusi yang menarik perhatian publik, isu peran dan posisi Polisi Republik Indonesia atau Polri menjadi sorotan utama. Kritik tajam muncul, khususnya di era pemerintahan Presiden Jokowi, di mana Polri dianggap terlalu dekat dengan kekuasaan. Hubungan ini bahkan dianggap oleh sebagian pihak telah mengganggu profesionalisme dan independensi institusi Polri. Dari data-data dan pengamatan, peran Polri memang sangat luas, mulai dari penegakan hukum hingga pengamanan proyek strategis nasional. Namun banyak yang merasa bahwa luasnya peran ini justru menciptakan celah untuk penyalahgunaan kekuasaan. Salah satu kritik besar datang dari fraksi PDIP di DPR yang mempertanyakan keterlibatan Polri dalam politik praktis seperti pilkada dan pilpres. Ada wacana untuk mengembalikan Polri ke bawah Kementerian Dalam Negeri atau membatasi kewenangannya agar tidak terlalu mendominasi ranah sipil. Kekuatan Polri antara tugas dan penyalahgunaan. Secara konstitusional, Polri memiliki 3 tugas utama: menjaga ketertiban dan keamanan, melindungi masyarakat, dan menegakkan hukum. Namun tugas-tugas ini juga membuat Polri menjadi salah satu institusi paling powerful di Indonesia. Ketika suatu institusi memiliki kekuatan sebesar ini, tanpa pengawasan efektif, potensi penyalahgunaan menjadi sangat besar. Sebagai contoh adalah penempatan pejabat Polri di berbagai kementerian, apakah sebagai irjen atau sekjen, yang dianggap menggerus peluang karir ASN sipil. Hal ini terjadi tanpa batasan yang jelas, karena tidak ada regulasi yang melarang. Sementara itu kritik juga diarahkan pada cara Polri menangani isu-isu politik, di mana netralitas seringkali dipertanyakan. Peran presiden dan politik hukum. Dalam sistem presidensial di Indonesia, Polri berada langsung di bawah presiden. Posisi ini memberikan presiden kendali penuh atas institusi Polri. Namun banyak yang menilai bahwa pengawasan presiden terhadap Polri masih lemah. Presiden Jokowi misalnya sering dituduh memanfaatkan kedekatan Polri untuk memperkuat posisi politiknya, terutama dalam 2 periode terakhir pemerintahannya. Sebagai perbandingan, pada era SBY,
atau Megawati tidak ada indikasi yang jelas bahwa Polri digunakan untuk kepentingan politik praktis. Hal ini menunjukkan bahwa kedekatan Polri dengan kekuasaan sangat dipengaruhi oleh gaya kepemimpinan dan keutuhan politik dari presiden yang sedang berkuasa. Saudara, dalam reformasi Polri apa yang harus dilakukan? Banyak pihak sepakat bahwa reformasi Polri sangat mendesak untuk mengembalikan institusi ini ke kitohnya. Adapun beberapa langkah yang bisa dilakukan antara lain: 1. Penguatan Kompolnas. Komisi Kepolisian Nasional harus diberdayakan untuk menjadi pengawas independen yang efektif. Kompolnas perlu diberi kewenangan lebih besar untuk melakukan investigasi aktif terhadap pelanggaran di tubuh Polri. 2. Penempatan pejabatan Polri di jabatan-jabatan sipil harus dievaluasi. Polri sebaiknya fokus pada tugas utamanya dan tidak terlalu mendominasi ranah pemerintahan sipil. 3. Reformasi kultural. Polri perlu mendorong pendekatan human security, di mana masyarakat menjadi pusat perhatian dalam setiap tindakan mereka. Pendekatan ini juga melibatkan penghormatan terhadap HAM dalam setiap operasi. Keempat, evaluasi penegakan hukum. Fungsi penegakan hukum Polri perlu dikaji ulang untuk memastikan independensinya. Beberapa pihak bahkan mengusulkan agar fungsi penegakan hukum ini dipindahkan ke lembaga lain seperti Kejaksaan Agung. 5. Transparansi dan akuntabilitas. Polri harus membuka diri terhadap kritik dan melibatkan masyarakat dalam evaluasi kinerjanya. Penggunaan anggaran, penempatan pejabat, hingga operasional di lapangan harus dilakukan secara transparan. Saudara sekalian, bagaimana menurut Anda? Apakah Polri perlu direformasi untuk mengembalikan posisinya sebagai pengayom masyarakat? Apakah reformasi ini harus mencakup perubahan besar seperti pembatasan peran di rumah sipil, atau cukup dengan penguatan pengawasan saja? Tulis opini Anda di kolom komentar. Mari kita jadikan PJP Ginting Channel Opini Kebangsaan sebagai wadah diskusi yang kritis dan konstruktif, serta upaya untuk membangun tanah air yang lebih baik. Jangan lupa saudara sekalian subscribe, like, dan komen, serta share video ini agar semakin banyak orang terlibat dalam diskusi penting kita. Aktifkan lonceng notifikasi untuk mendapatkan pemberitahuan setiap kali kami mengunggah video terbaru. Salam PJP Ginting Opini Kebangsaan. Terima kasih.